Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Ya kan? Dan tentunya di siang hari ini kalian sudah selesai sholat zuhur bagi yang muslim dan sudah selesai juga makan siang. Dan selanjutnya mari kita sedikit berbincang-bincang. Meskipun saya monolog, tapi maksud saya ingin menyapa, ingin berbincang dengan kalian semua. Nah, yang ringan-ringan saja teman-teman ya. Kali ini saya ingin mengupas 3 paslon, ya kan, capres cawapres, dan supaya adil fair semua saya ungkap, ya kan, tentunya menurut perspektif saya. Jadi jangan protes. Perspektif saya itu dipengaruhi oleh background knowledge saya, ilmu pengetahuan saya, kemudian pergaulan, kemudian interaksi saya dengan banyak pihak, ya kan, apa yang saya baca, apa yang saya ikuti, apa yang saya percayai, itu teman ya. Jadi setiap orang punya perspektif ya, punya positioning, ini yang penting juga ya, sehingga kemudian dia menyikapi setiap peristiwa dengan sudut pandangnya ya. Nah, ini kan kita berbagi, saling berbagi sudut pandang, ya kan, tidak ada soal salah benar ya. Dan kalau kebetulan ada yang cocok ya artinya jodoh ya, ada kesamaan pemikiran, ada kesamaan pendapat dan seterusnya teman-teman ya. Jadi kita urut aja lah dari pasangan calon nomor 1 ya, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar ya. Anies Caimin ya, amin, nah gitu kan. Nah, di mata saya ya, meskipun kalian tahu lah kecenderungan saya mendukung siapa, meskipun saya belum boleh memilih, belum boleh mencoblos, ya kan, tapi kecenderungan saya memilih siapa kalian tahu. Hanya saja pada kesempatan ini sebagai seorang jurnalis lah, ya kan. Wah, ini Kang Isa sahabat saya ya dari Sekeloa ya, kampus tercinta, sedang menonton. Terima kasih Kang Isa. Berkenan menonton. Ya buat Kang Isa ya, buat apa namanya, merawat ilmu komunikasi yang kita pelajari di Sekeloa, ya kan. Kalau nggak gini kan kita nggak eksis. Oke, mudah-mudahan ada yang nonton lagi. Tapi walaupun nggak nonton, nanti ada sesi apa namanya, siaran ulang, ya kan. Dan ini nanti juga akan saya upload ke channel YouTube saya gitu. Lebih enak begini ya, jadi nggak menu-menuin file memori di HP saya ya. Lebih enak dengan cara siaran langsung lewat Facebook. Tinggal nanti download lebih cepat ya, dengan kualitas yang tidak terlalu perlu tinggi sehingga tidak makan file yang banyak. Oke, jadi kemana-mana ini ya. Ya namanya obrolan santai, jadi ya memang bisa mampir-mampir ke banyak soal begitu ya. Namanya juga santai. Oke, kembali lagi ya. Nomor 1 ya. Saya bicara soal kelemahan, soal kelebihan nggak usah diomongin. Saya ngomongin yang kelemahan-kelemahan saja ya. Kelebihan silahkan kalian cari sendiri dari mereka ya. Untuk kelemahan Anies Baswedan ya, menurut saya sekali lagi ya, kelemahannya cuma satu menurut saya. Apa? Dia 2014 pernah jadi tim sesnya Mukiwi. Pernah jadi tim sesnya Mukidi itu. Bagi saya itu masa lalu yang kelam itu. Mau-maunya ya kan gitu kan. Nah, jadi kelemahan dia, Bang Anies ini adalah pernah jadi tim sesnya Mukidi, dan akhirnya setelah Mukidi dalam tanda petik dimenangkan, karena sesungguhnya siapa yang menang pada waktu kita tahu semua, ya kan. Akhirnya Mukidi yang dimenangkan, Mukidi berkuasa, Anies Baswedan diangkat jadi Mendikbud, ya kan. Walaupun cuma sebentar, berapa itu? 1 tahun atau 2 tahun itu ya. Ya, dan dengan dipecatnya lah, anggap aja dipecat lah oleh Mukidi ini dari Mendikbud, menurut saya bagus gitu kan. Jadi nggak terlalu berlama-lama.
Nanti ada contoh yang lain yang berlama-lama bergaul dengan Mukidi itu, dampaknya seperti apa. Ya, jadi kelemahan Anies Baswedan menurut saya 2014 pernah jadi tim sesnya Mukidi dan kemudian menjadi Mendikbudnya, nggak tahu Mendiknas atau Mendikbud itu, terserah pokoknya Menteri Pendidikan lah di apa namanya itu kabinet periode pertama Mukidi ya. Itu kelemahannya, titik nodanya lah. Setitik noda hitam dari Anies Baswedan lah, itu kelemahannya di situ menurut saya. Kayak sekarang ganti cawapresnya si Anies ini siapa? Caimin. Apa kelemahannya atau noda hitamnya lah gitu ya. Noda hitamnya itu ya, dulu dia mengkudeta Pak Leknya sendiri yaitu Gus Dur. Jadi Gus Dur sebagai pendiri PKB kemudian dikudeta sama Cak Imin. Ya, ini perilaku kudeta mengkudeta ini kan tidak elok, tidak berakhlak lah kira-kira. Meskipun dalam politik sah-sah saja, karena politik sekarang yang dominan adalah ajaran Niccolo Machiavelli, ya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya, jadi untuk merebut ketua umum partai ya dia mengkudeta walaupun Pak Leknya sendiri itu Caimin. Nah, kemudian dia juga punya kelemahan, kemarin ramai soal kardus durian segala macam itu, meskipun ternyata setelah dibuktikan tidak terbukti gitu ya. Ya, itu yang saya lihat aja. Kalau teman-teman punya data yang lain silahkan. Itu kelemahan Caimin, ya kan. Oke, cukup, nanti biar nggak terlalu panjang. Ganti sekarang, alhamdulillah nih Kang Ishak masih terus menonton setia ini, satu-satunya penonton ini. Bos Kendi 5, ya kan. Yang berikutnya pasangan paslon ya, pasangan calon nomor 2 ya, Prabowo Gibran ya kan. Prabowo ini kelemahannya apa? Saya dulu mantan wowower ini ya, jadi sedikit tahu ya. Menurut saya ya, Prabowo ini pengkhianat, ya kan. Ini yang ngomong banyak, apalagi mak-mak. Ya, mak-mak dan para ulama itu adalah sebagian besar yang menjadi pihak yang dikhianati oleh Prabowo, ya kan. 2019 bahkan kalau bisa disebut 2014 sebenarnya dia menang, tapi dia tidak memperjuangkan kemenangannya itu, ya kan. Ya, dia dalam tanda petik ngalah dengan segala alasan. Kalau yang 2019 alasannya kan ya demi rakyat, supaya tidak ada perang saudara segala macam lah. Tapi sayangnya ternyata dia kemudian masuk ke dalam pusaran pergaulan dengan Mukidi, ya kan, jadi Menhan, ya kan. Katanya waktu itu entah yang bilang dia atau para pendukungnya strategi dari dalam itu kan. Ternyata ditunggu-tunggu strateginya nggak ada itu. Yang ada malah dia belajar banyak, mencontek copy paste apa yang dilakukan oleh Mukidi, ya kan. Akhirnya terakhir kemarin sebelum pernyataan bahwa dia mencalonkan lagi sebagai capres itu, dia bilang saya akan teruskan program-program Pak Mukidi, ya kan. Saya teruskan, saya lanjutkan karena Pak Mukidi ini hebat, bla 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 lah. Dia memuji-muji Mukidi segala macam. Ini kelemahannya Prabowo, pengkhianat ya, pengkhianat. Dan belum lagi kalau kita lihat dialog atau podcast dengan Mata Najwa itu, ya kan, dia bilang bahwa bisnisnya itu banyak yang rugi karena 20 tahun dia tidak berkuasa. Artinya, ya kan, dia ingin meraih kekuasaan dalam rangka untuk kepentingan bisnisnya, kan begitu logikanya. Itu sih Prabowo. Masih banyak lagi ya kelemahan-kelemahan Prabowo. Yang saya lihat itu dia pengkhianat ya, mengkhianati rakyat, terutama mak-mak itu ya, yang berjuang habis-habisan, para ulama yang mendoakan dia, yang segala macam ya. Begitu saja dia langsung bergabung dengan harusnya dia oke, ngalah boleh demi negara, kepentingan rakyat, tidak ada perang saudara, boleh, silakan aja, tapi tetap oposisi, bukan kemudian malah ikut nyemplung ke kolam. Itu Prabowo. Nah sekarang ganti wakilnya, anak ingusan itu ya, apa kelemahannya? Gua sabrek-abrek,
karena itu cacat konstitusi. Semua sudah pada teriak-teriak itu nggak digubris, ya nggak digubris sama Mukidi hanya bilang biarlah rakyat yang memilih. Bukan begitu soalnya, ya kan? Cacat undang-undang, memaksakan kehendak demi sang putra mahkota, ya kan? Ini kan sebetulnya 3 periode versi lain gitu kan, ya. Soal si anak ingusan ini, waduh parah, ya. Yang sekarang lagi viral ini kan soal dia tamatan sekolah apa sih gitu. yang terbaru ada profesor dari UI itu menjelaskan tentang foto ketika dia katanya wisuda di Australia itu. Ternyata itu bermasalah. Di situ Allah menunjukkan kelemahan dan kecacatan dari si anak ingusan ini, ya kan. Dia mau meniru bapaknya aja, main tipu-tipu gitu kan. Jadi ada itu videonya, saya nggak bisa menunjukkan, silakan cari itu. Ya, ada foto di mana salamannya si Gibran ini agak mencurigakan, ya, karena ada 3 tangan, ada 3 telapak tangan di situ, ya. Belum lagi yang lain-lain, yang lagi viral juga, misalnya kalau ditanya programnya apa, silakan tanya tim ses saya. Kemarin di mana, di Bandung atau di mana itu, ditunggu berjam-jam oleh pendukungnya, begitu muncul cuma 1 menit menanyakan, halo apa kabar, sudah makan belum? Anak kayak gitu mau jadi cawapres, ya, mengerikan, ya. Oke, ini terlalu banyak kalau anak yang dibahas. Nah, sekarang kita supaya nggak terlalu banyak panjang ini, sekarang paslon yang ketiga, ya, Ganjar dengan Mahfud, ya. Kalau Ganjar ini yang paling viral awal-awalnya kan dia ternyata penggemar bokep. Masa negeri muslim ini dipimpin oleh orang penggemar bokep. Ini jejak digital, bukan hoax, ya. Jejak digitalnya ada. Podcast dia dengan Deddy Corbuzier. Dia bilang, apa salahnya saya seneng film bokep? Di mana salahnya? Nah, kan kacau itu. Kemudian yang kedua yang paling nyata juga, ya, dia 2 periode memimpin Jawa Tengah. Ternyata Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin di Jawa. Ya, sama Banten aja kalah. Banten padahal provinsi termuda di Jawa, yang dulu menjadi provinsi termiskin ketika masih dengan Jawa Barat, ya kan. Sekarang termiskin adalah Jawa Tengah di bawah Ganjar 2 periode. Udah, silakan nilai sendiri. Sekarang wakilnya, ya, Mahfud, ya. Yang terakhir kemarin, ya, dia bilang dia memunculkan persoalan korupsi di Departemen Keuangan 300 triliun itu. Kan waktu itu wah, muji-muji dia kan, keren ini. Berani Pak Mahfud ini, ya kan. Tapi ternyata dengan kepentingan pribadi, sesuatu yang sebetulnya penting itu ditenggelamkan, tidak muncul lagi. Kemana kasus korupsi 300 triliun itu yang pernah dimunculkan oleh Pak Mahfud itu? Kenapa nggak dimunculkan? Ya kan? Karena ya terkait dengan Mukidi bosnya, gitu kan, saya kira. Ya, selain itu, dia pernah ngomong, siapapun, bahkan malaikat pun, ini juga viral, jejak digitalnya ada. Kalau masuk ke sistem, artinya sistem rezim yang berkuasa, akan jadi iblis. Ngomong begitu dia, siapapun yang masuk ke sistem akan jadi iblis. Nah sekarang dia mau masuk sistem, bahkan dia sudah sekian lama masuk sistem, berarti dia iblis. Ya gitu aja kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya. Yang lain-lain silakan cari sendirilah itu. Saya fair, ya, 3-tiganya sudah saya bahas, ya. Saya tidak membiak siapapun. Saya mengupas kejelekan dari 3-tiganya ini, ya, dari pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah saya bahas. Versi jelek-jeleknya doang. Yang baik-baik cakri sehari sendiri kalau kalian percaya, ya. Kira-kira itu saja. Alhamdulillah ini yang nonton sahabat-sahabat saya yang dekat semua ini, Kang Ishak, Mbak Anis, teman SMA, Teh Diani Herman ini, dulu ketemu di Koops, ya, Teh Diani, ya. Beliau jualan kacamata aja. Saya customernya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berkenan nonton. Untuk siaran tunda nanti mudah-mudahan banyak yang nonton. Itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kita, bisa lebih mencerdaskan dan menjaga kewarasan kita supaya tetap kritis, ya. Silakan dari 3 calon itu mana yang kalian pilih yang terbaik, ya. Saya belum boleh milih, ya, belum pensiun. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.